Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami dari YouTube channel Ikatan Keluarga Banwapu Jakarta. Surau dalam sejarah panjang masyarakat Minangkabau mempunyai arti yang sangat penting dan strategis sekali. Di suraulah terjadi berbagai interaksi sosial, interaksi budaya, dan bahkan olahraga. Jadi, bukan hanya kegiatan keagamaan saja yang dibina di surau pada saat itu. Yang terpenting juga adalah surau tempat pengembelengan generasi muda pada saat itu. Lalu bagaimana dengan kondisi masjid dan musola saat ini? Khususnya di Banwapu, apakah masih ada jejak-jejak kebesaran surau yang masih tertinggal pada saat ini? Tentu kita tidak mau terjebak dalam sentimen masa lalu. Kita sangat menyadari bahwa situasi dan kondisi sudah berubah, zaman sudah berubah. Kita perlu men-setup ulang agar fungsi-fungsi surau zaman dulu disesuaikan dengan zaman sekarang. Orang mengatakan disesuaikan dengan zaman kekinian. Untuk itu, dalam rangka 1 tahun forum Masjid dan Musola se-Banwapu, kami mencoba mengangkat diskusi ini dengan 4 orang narasumber kami yang sangat kompeten. 4 narasumber ini mempunyai pengalaman panjang dalam pengurusan masjid. Mudah-mudahan dalam diskusi ini kita dapat melihat gambar yang jelas bagaimana situasi masjid dan musola kita saat ini. Dengan adanya diskusi ini kita dapat melihat bahwa hal apa saja yang harus diperbaiki ke depan, apa yang harus kita kerjakan ke depan. Yang terpenting juga adalah mari kita bersama-sama berkontribusi, saling bahu-membahu, bersinergi antara masyarakat perantau dan kampung halaman untuk meningkatkan kualitas masjid ini. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas menonton acara ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham. Memang kita rasakan kemarin bahwa pada saat COVID pertama kali muncul, berbagai informasi datang, lalu ada berbagai pendapat tentang kegiatan masjid dan musola. Bagaimana kondisinya, bagaimana kita memulai, apakah perlu kita sholat tarawih dan lain-lainnya. Alhamdulillah saat itu MUI menyampaikan maklumatnya ke tengah forum sehingga seluruh masjid dan musola se-Banwapu itu dapat memahami, dan insya Allah saya lihat bahwa semua masjid dan musola itu mengikuti apa yang disampaikan oleh MUI Banwapu. Pak Ilham, kami dari forum, kita dari forum lah melihat bahwa forum ini silakan terbuka saja untuk MUI untuk menyampaikan segala sesuatu terkait dengan umat, terkait dengan masjid dan musola se-Banwapu. Silakan digunakan forum ini sebagai corong MUI. Mudah-mudahan memudahkan MUI untuk menyampaikan informasinya ke masyarakat luas secara cepat. Yang kedua, yang menjadi catatan saya bahwa saya masih tergelitik tadi bahwa kita punya institusi Parabe yang cukup terkenal dan besar. Tadi ada usulan dari Pak Effendi Ibrahim, bagaimana kalau seandainya kita mengadakan pelatihan terhadap khatib, imam, atau bilal, mungkin masyarakat biasa yang setiap hari di kampung, yang tiap hari ke sawah dan lain-lain, tapi pas saat sholat 5 waktu mereka hadir, sehingga peran-peran itu tidak harus digantikan oleh orang-orang luar yang masuk, yang dibayar dan lain-lain. Gitu. Jadi kita berharap sinergi antara Parabe dengan masjid ini tetap ada secara berkala. Mungkin tidak semua orang masjid bisa ikut tahap pertama, oke. Tapi kita kalau tahap berikutnya mudah-mudahan. Kalau itu dilakukan, bagaimana pendapat Pak Ilham? Ya Pak, jadi sedikit tambahan nih, ini ada Pak Dr. Ismail juga. Itu selalu dilakukan itu. Yang sekarang ini ada kegiatan di Parabe itu pengkaderan ulama, waktunya 6 bulan. Zuhur itu ya Pak ya. Yaitu kegiatan 1000 dai kerjasama sama Bamuis BNI Pusat. Nah, peserta ini dikasih fasilitasi makan, kemudian uang
uang beasiswa per bulannya mereka terima, kemudian baju, pakaian, dan tentu mereka terima materi-materi dari teman-teman. Termasuk Dr. Ismail Novel salah satu dari dosen kegiatan tersebut. Cuman lagi nih Pak, ini mungkin Pak Iskandar atau Pak Effendi punya ide dan masukan juga. Tatkala ini kita turunkan ke masyarakat kita, Banu Hampu, masjid, musala, kemudian wali nagari kita, nggak ada sambutan. Jadi dari antara sekian peserta 24, ya kita menargetkan 30, akhirnya yang ikut hanya 24, itu dari Banu Hampu hanya satu perwakilan Pak Ismail Novel nih, dari Sungai Buluah gitu. Dari Masjid Muhammadiyah namanya di Sungai Buluah. Satu saja. Yang lain tidak ada. Yang lain itu dari Balingka, kemudian dari Payakumbuh, dan dari Medan bahkan ada gitu, dari Sedempuan. Dari kita tidak menyambut secara baik. Saya nggak tahu apakah programnya terlalu lama, 6 bulan, atau bagaimana. Karena dulu pun juga kita ingat ada program yang pendek, 1-2 hari dilaksanakan, suasana juga hampir seperti itu gitu. Saya wallahu a'lam, mungkin apakah jembatan hati ini perlu dibangun kembali, atau mungkin kita tak punya kader. Kita sebut membicarakan yang besar-besar, ternyata memang kader kita tak punya. Tidak ada anak-anak kita yang bisa kita orbitkan di kampung halaman kita untuk bangkit. Kami di Jambu Air bahasanya seperti itu Pak sekarang nih. Pesan kita ada enggak kira-kira kader kita di Jambu Air nih, pengganti Pak Yunar Ilyas, pengganti Suheri Ilyas yang kita mau orbitkan. Dan saya minta Masjid Al-Falah memberi beasiswa full. Karena Masjid Al-Falah duitnya banyak. Beri beasiswa full kepada mereka. Kalau dia sekolah di mana, setelah Parabe dia pesantren yang lain atau pesantrennya Pak Ismail Novel di Bulan Kamba, terserah. Yang penting dibiayai, dia mau jadi orang dan kita evaluasi. Ternyata laporan dari pengurus masjid, ya Ustaz, itu jawabannya. Siapa kira-kira yang akan kita tunjuk gitu. Itu problem kita juga Pak. Padahal yang kami tahu data di kita di Parabe itu pelajar atau santri baru Parabe itu yang sudah bermampu banyak. Tapi banyak yang yang perempuan yang ketimbang laki-laki. Nah, itu yang jadi ini kita Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak Ilham. Mudah-mudahan dengan adanya informasi ini masyarakat Banu Hampu akan tahu bahwa bukan Parabe itu tidak peduli atau memang tidak berkontribusi, tetapi setelah berupaya maksimal. Tetapi mungkin komunikasinya yang bermasalah atau memang kata Pak Ilham tadi kalau kita pesimis, kita masalah dengan kader gitu. Kita tidak punya kader. Kalau sampai selevel kita tidak punya kader, buat saya itu sedih sekali. Ini kedepannya kita mau jadi apa gitu. Nah, kita berharap kalau ada kegiatan begini Pak Ilham, kalau boleh di-sharing di grup WA forum, sehingga nanti kita konfirmasi ke masing-masing masjid. Kita coba gedor setiap masjid, mudah-mudahan mereka peduli, mereka mengirimkan perwakilannya. Kemudian terakhir mungkin kita akan sudah di ujung diskusi ini. Sudah banyak yang kita diskusikan. Ada satu hal yang saya lihat sangat concern sekali bahwa kemakmuran masjid yang kita lihat di berbagai kota sangat terpengaruh pada kualitas pengurus masjid itu sendiri. Nah, pengurus masjid mau berkontribusi lebih itu sangat susah diharapkan kalau dia berkarya untuk masjid setelah sisa waktu pekerjaan utamanya. Artinya dia orang kantoran, pergi pagi sekali, pulangnya udah tengah malam, baru setengah malam sudah letih, sudah capek, baru bisa bicara tentang masjid. Sementara di daerah lain, di masjid lain, mereka full mengurus masjid, lalu dengan kualitas orangnya juga. Nah, tadi saya tergerak dengan apa yang disampaikan Pak Iskandar bahwa ada total quality mutu Pak ya, bahwa untuk meningkatkan suatu produk maupun kualitas pekerjaan. Saya pikir kita bisa audit lah. Kalau mau kita benerin masjid, kita buat satu manajemen, kita buat list kontrolnya, lalu kita update secara berkala. Sampai umpamanya kita audit umpamanya masalah kepengurusan umpamanya. Tadi kita sepakat bahwa honorarium itu tidak salah dan kalau ada itu jauh lebih baik memberikan tanggung jawab kepada yang menerima honorarium. Dan juga dia bisa diharapkan berkontribusi lebih. Karena tentu ada insentif, ada juga yang tanggung jawab yang harus diberikan. Mungkin Pak Iskandar bisa memberikan sharing sedikit lagi bahwa kalau TQM ini kita lakukan, ada nggak orang-orang tertentu yang bisa kita harapkan mengaudit seluruh masjid se-Banu Hampu
tetapi tentu tidak semua seketika, mungkin secara online dan lain-lain. Lalu kita bisa memberikan masukan. Ini dekat kerjakan, ini yang kurang, ini apa-apa, sehingga setiap kemajuan masjid satu persatu itu kita bisa update. Tetapi ini sangat berpulang daripada pengurus masjidnya sendiri. Nah, silakan Pak Iskandar memberikan sedikit masukan. Ya. Terima kasih Pak Irwan. Jadi sebetulnya sepanjang TKM ini kan adalah tool yang sudah istilahnya sudah proof gitu ya, dilakukan oleh perusahaan besar di dunia industri. Kemudian sekarang di Indonesia mulai 2016 masuk ke pendidikan yang dikenal dengan SPM, Sistem Penjaminan Mutu. Nah sekarang memang yang kita belum punya secara detail itu adalah bagaimana implementasi TKM ini untuk manajemen masjid. Tapi kalau kita lihat misalnya di Jogokarian, secara tidak langsung sebetulnya mereka menjalankan TKM itu. Karena di TKM itu kan tahap pertama itu pemetaan, database dan pemetaan. Kalau di Jogokarian itu mereka melakukan itu pemetaan, kemudian baru mereka melakukan pelayanan, kemudian melakukan pemberdayaan. Kemudian itu siklus yang terus berulang. Artinya mungkin dia bisa sama-sama kita ini ya, sama-sama kita carikan yang pas begitu, yang kalau sekarang itu masjid itu kita di Masjid Sudirman itu sempat juga kita mendaftarkan untuk di ISO itu, di ISO gitu. Ternyata akhirnya kita mundur karena biayanya mahal, harus orang Inggris yang datang, biayanya 60 juta. Kemudian mereka banyak sekali yang diminta dokumen ini, dokumen itu segala macam. Tapi usulan Pak Irwan saya kira bisa bersama-sama kita ini kan minimal kita punya satu pola gitu ya, pola pengelolaan masjid. Kalau yang di Jakarta yang cukup aktif itu Pak Dr. Andus Ahmadiani. Dia melakukan pelatihan manajemen masjid, itu sampai dia jalan juga ke Irian, ke Maluku, ke Aceh, kemana-mana. Dia muter terus, di mana saja yang minta itu dia datang. Dia adakan pelatihan biasanya 2 hari, tapi bisa juga 1 hari dipadatkan. Itu mengenai manajemen masjid. Jadi saya kira usulan yang bagus ya, sama-sama kita coba carikan ininya. Minimal tool ini bisa kita gunakan karena dia sudah tersedia begitu ya. Ya. Begitu Pak Irwan. Terima kasih Pak Iskandar. Kita di penghujung diskusi, saya minta sedikit komen dari masing-masing peserta diskusi menutup ini. Sebelumnya saya memberikan sedikit kesimpulan bahwa dari diskusi ini pertama-tama yang kita dapat petik bahwa kemakmuran masjid sangat tergantung daripada manajemen masjid itu sendiri. Bahwa sebagian besar masjid di kampung masih mempunyai manajemen konvensional, itu harus perlahan-lahan kita ubah menjadi manajemen yang modern. Itu satu. Yang kedua, untuk merubah ke manajemen yang modern butuh pengetahuan, butuh orang-orang yang mengerti bagaimana mengelola masjid ini. Ini butuh juga training, butuh juga pengetahuan. Makanya pengurus itu mesti orang-orang yang betul-betul tahu dan juga diberikan tanggung jawab. Sampai diberikan tanggung jawab berarti tadi diusulkan tidak salah kalau diberikan honorarium sebagai rasa tanggung jawab kita terhadap pengurus masjid yang telah membuangkan waktu yang begitu besar dalam waktunya untuk mengurus masjid. Sehingga dia bisa memberikan kontribusinya lebih kalau pengurus masjid ini diberikan honorarium. Yang ketiga bahwa forum WA ini kita akan pikirkan perlu untuk ditingkatkan menjadi organisasi yang lebih nyata. Nanti kita diskusikan dalam grup WA sendiri bagaimana step pelaksanaannya sehingga semuanya setuju dan juga mau mengikuti organisasi ini. Sebab alangkah sayangnya tadi seperti katakan Pak Ilham bahwa banyak pengurus kita itu masih gaptek gitu yang belum bisa dengan teknologi ini. Jadi tidak juga terlibat dalam forum WA ini. Tetapi dengan jumlah masjid 42 dan musola 43, itu 85 rumah ibadah itu luar biasa yang bisa kita kelola secara bersama-sama. Yang ketiga bahwa Parabe tetap terbuka untuk bekerjasama dengan seluruh masjid untuk membina masjid dan musola sebanyak. Yang terakhir bahwa MUI kita telah himbau tadi untuk bisa menggunakan forum ini untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat Banu Ampung. Kira-kira itu summary dari saya hari ini. Nah, buat penutup kata saya balik lagi ke Pak Ismail Novel dari pertama. Silakan Pak.
untuk diskusi hari ini. Baik, terima kasih Pak Irwan, Pak Iskandar, juga Pak Effendi Ibrahim, Ustadz Ilham. Ya. Saya sangat dengan forum ini, pertemuan kita melalui Zoom pada hari ini sangat berharga saya kira, dan secara pribadi ini menambah wawasan dan pengetahuan juga bagi saya untuk mengelola masjid ke depan. Apa yang menjadi catatan pada oleh Pak Irwan tadi, saya menggarisbawahi itu Pak Irwan, kita sepakat ini untuk bergerak lebih maju lagi dalam forum yang mungkin akan ditingkatkan menjadi sebuah lembaga atau organisasi yang concern kepada pengembangan masjid dan musala di Banu Hampung. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi ini terima kasih. Ya. Udah lama nggak bertemu dengan Pak Effendi, ketemu di sini, kenal dengan Pak Iskandar dan Pak Irwan. Dari saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kemudian terakhir, kemudian ke Pak Effendi. Pak Effendi, tolong disampaikan sedikit closingnya, juga mungkin sedikit masukan bahwa sebenarnya pembangunan masjid di kampung halaman itu sebagian besar, itu andil masyarakat perantauan juga ada. Saya tidak tahu apakah besar dan ini sangat relatif, bahkan beberapa masjid itu malah dibangun oleh orang rantau sendiri. Tapi sedikit miris atau disayangkan bahwa keterlibatan orang-orang rantau ini hanya sekedar materi saja, tapi tidak memikirkan manajemen dan lain-lainnya. Apa himbauan Pak Effendi tentang kegiatan ini? Apakah perlu perantau-perantau yang peduli ini dilibatkan dalam kepengurusan masjid, atau dilibatkan orang-orang yang bukan penyumbang dana masjid, tetapi orang peduli untuk meningkatkan kualitas pengurus masjid di kampung. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Irwan. Saya melihatnya begini, bahwa keberhasilan pengurusan sebuah masjid juga tergantung kepada masyarakat dan jamaah di mana masjid itu berada. Lebih mudah kiranya mengurus masjid di tengah kota atau di tempat-tempat yang jamaahnya heterogen. Ya. Ada kelemahan kita mengurus masjid di kampung itu. Pengurus-pengurus itu kan nyaris yang dicari yang sudah mapan kehidupannya, yang gelarnya sudah punya gelar lah minimal, yang ilmunya ada tentang agama dan sebagainya. Tentu mereka hanya bisa menyisakan untuk mengurus masjid itu dari sisa-sisa waktu yang ada. Jadi tidak optimal begitu. Ya, katakanlah seperti saya. Saya ini di Payakumbuh, Pak. Masjid saya di Talua. Ya. Tapi masyarakat itu dia harus nunjuk itu saya gitu. Ya. Kami percaya, menganggap Anda mampu untuk memanage minimal untuk mengatasi masalah-masalah dan problem-problem lah antara pengurus-pengurus yang ada selama ini. Artinya dia pengen punya pengurus yang didengar satu itu bicaranya gitu ya. Nah, kalau kita ngurus masjid, saya juga terlibat sebagai pengurus masjid di daerah ini. Kalau kita urus orang yang heterogen dan orang yang lebih aware lah terhadap manajemen, itu lebih mudah, Pak. Ya, seperti ngurus masjid raya itu. Kan orang pasar, orang berpendidikan, orang berduit, itu lebih enak. Di kampung itu kalau kita suruh orang yang punya waktu banyak, tapi tidak punya ilmu, Pak. Ya, tidak mau masyarakat. Ya. Dia bisa tiap hari dia punya waktu, tapi tak punya ilmu. Susah juga.
Ini satu kendala. Nah, kita berharap nanti kalau memang forum ini bisa menjadi sebuah organisasi, bisa nanti berkunjung ke masjid-masjid, memberikan wacana dan wajang-wajang baru bagaimana mengelola itu akan lebih. Ya. Karena memang kan ada pepatah ini, itu garam itu hasilnya bukan di laut, Pak. Udah keluar dari laut. Jadi terkadang kalau kita juga yang ngasih itu ke masyarakat, itu tidak terlalu didengar lagi. Ya. Jadi kalau didatangkan orang, ya, bahkan sebenarnya kalau kita itu ada tokoh-tokoh kita minta bicara di masjid, itu didengar. Tapi kan mereka hanya satu kali itu, tidak ada follow up-nya. Saya mengharapkan begini, pengurus masjid di Banu Ampu atau musala di Banu Ampu itu harus mempunyai badan hukum. Harus berbentuk sebuah yayasan. Sehingga dia punya pegangan, dia punya anggaran, dia punya anggaran dasar, dia punya pola untuk mengurus. Dan itu punya waktu yang permanen, yang tidak mudah digoyang-goyang itu. Ya. Kalau sekarang gitu, kadang tersinggung pengurus masjid dia mundur, Pak. Ya. Ada yang menyinggung sedikit, ya kan, menyentil sedikit, mundur aja. Untuk apa ini kita urus masjid? Ya. Uang kita habis, tenaga kita habis, kita di sini banyak yang begitu. Tapi kalau nanti kita bisa menciptakan satu masjid, satu yayasan, ya, yang permanen dengan pola kepengurusan manajemen yang baik, itu barangkali insya Allah ke depannya akan bisa lebih baik. Barangkali begitu, Pak Irwan. Ya, terima kasih. Pak Iskandar, silakan Pak untuk closing statement-nya diskusi hari ini. Baik. Saya rasa yang kita urus ini ya sebagai pelayan tamu Allah, sebagai takmir masjid ini sangat mulia. Kita adalah yang menjadi pelayan tamu Allah, dan masjid ini sangat penting karena pertama kali aja Nabi sampai di Madinah itu belum sampai ke kotanya, masih di Kuba itu udah masjid dulu, dirikan dulu masjid. Begitu pentingnya, dari sanalah mulai dibangun society, baru bangun masyarakat Islam itu dimulai dari masjid. Jadi masjid memang tidak hanya pusat ibadah, pusat dakwah, pusat pendidikan, pusat pelayanan umat, dan juga sebetulnya adalah pusat peradaban. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, Pak Ilham sebagai Ketua MUI, Pak, melihat forum kita ini, kemudian diskusi hari ini, mohon di closing diskusi kita hari ini. Dan apa masukan terakhirnya, Pak? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Kalau statement saya, kita mengurus masjid ini dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Hidup syiar masjid, itu intinya. Mengurus masjid agar syiar masjid itu hidup suasananya. Maka syiar masjid ini harus dihidupkan dia oleh semua lapisan masyarakat, dari tokoh-tokohnya, dari jamaahnya, dari masyarakatnya, dan intinya ada pada pengurusnya. Jadi semangat gotong royong ini dan pemahaman kebersamaan ini harus disampaikan ke hati masing-masing masyarakat, sehingga apa yang dicita-citakan oleh pengurus masjid itu masyarakat dengan mudah menyokong dan menyemangatinya. Satu lagi Bapak, mungkin melalui forum kita ini nanti kita bisa juga ingat-ingatkan kembali masjid di kampung kita di Banu Hampu, bagaimana kembali mereka juga menghidupkan jinih nanampe, ya, jinih nanampe di masing-masing masjid dan musala, sehingga masing-masing jabatan itu nanti kita akan terasa ini misalkan bila tidak ada lagi bila yang bisa kita handalkan, atau khatib misalkan kita bikin 3 orang bilanya, khatibnya ternyata pas kita cari khatibnya sudah tidak ada gitu. Dan mohon maaf ini juga sedikit kritikan bagi kita di Banu Hampu, para ustadz yang mengisi kajian-kajian khutbah-khutbah 50-50 sudah, yang dari Banu Hampu dan luar Banu Hampu. Kalau imam tadi sudah disinggung oleh Pak Ismail Novel, ya, imam Pak sedikit yang dari Banu Hampu sudah dari luar, kadang-kadang ya dicari orang dari luar, kemudian dia jadi imam. Ini PR bersama kita, yang harus kita selesaikan dengan baik. Dan ini pun insya Allah bagian dari syiar itu. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ya.
Terima kasih Bapak-Bapak semua ya narasumber kita hari ini, bahwa para penonton YouTube channel Ikatan Keluarga Bonampu, kita sudah berdiskusi banyak tentang pengurus masjid dan musola se-Bonampu. Mudah-mudahan dengan diskusi ini dapat diketahui apa permasalahan yang ada saat ini di masjid dan Bonampu, dan juga apa sebenarnya yang harus kita lakukan ke depannya. Kita berharap dengan adanya informasi yang kita berikan lewat YouTube ini, seluruh masyarakat mengerti dan kemudian sama-sama memikirkan bersama-sama, kalau bisa berkontribusi bekerjasama dengan pengurus masjid bagaimana mencari solusinya masing-masing. Masjid saat ini dan musola berada di tengah negari masing-masing, tengah jorong masing-masing, jadi bisa berkonfirmasi ke masing-masing masjid dan musolanya. Kalau seandainya ada hal yang masih kurang, ayo bersama-sama didiskusikan. Tidak salah kalau mengajak orang rantau dan lain-lain, dan juga bisa berkontribusi sehingga sama-sama mencarikan jalan keluarnya. Berbagai opsi tadi telah disampaikan oleh narasumber, berbagai solusi telah disampaikan. Mudah-mudahan ke depannya masjid dan musola kita akan berkembang tahap demi tahap, akan menjadi lebih baik. Akhirnya terima kasih atas penonton YouTube channel Ikatan Keluarga Bonampu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sudah selesai kita hari ini. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.